Waktu pakai masker yang ditempel di apa itu plastik itu sangat iritasi, Oh, sangat hmm. iritasi. Bahkan saya sempat dimarahin dokter waktu itu. Itu penyambungan dan untuk pembuatan anus sudah, tapi tidak seoptimal. Setelah ini kan nunggu kolostominya ditutup. Merangkak itu udah umur 4 tahun, 4 bulanan. Udah Hmm. mulai merangkak. Tapi Iya. saya tidak izinkan. Saya takut. Halo, selamat malam sahabat Ostomed. Jumpa lagi dengan saya Nurse Pipit dan juga Bu Yuliana. Halo Bu Yuli. Halo, selamat malam sahabat Ostomed. Iya, kita jumpa lagi di acara Bincang Asik bersama dengan Ostomed. Nah, malam ini kita kedatangan tamu lagi, Ostomed juga. Nah, kita kedatangan Ibu Mei. Halo Bu Mei. Selamat malam Bu Mei. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Nah, Bu Mei ini akan berbagi pengalamannya merawat. Jadi Bu Mei ini adalah seorang ibu yang merawat bukan bayi ya, anak yang memiliki stoma. Nah, malam ini Bu Mei akan menceritakan pengalamannya tentang stoma pada anak-anak. Bu Mei Ya, Ibu. bisa dengar ya. Bu, bagaimana kabarnya malam ini, Bu? Alhamdulillah sehat semua keluarga. Iya, Itu sehat adik ya, Aisyah alhamdulillah. putrinya sehat. Alhamdulillah sehat dong. Nah, ya. Itu dia tuh. Sedang bermain ya. Halo. Ibu Mei Ruca. Iya. Ibu Mei, tadi kita Nurse Pipit menanyakan bahwa bagaimana asal mulanya adik Aisyah putri ini bisa dibuatkan stoma. Ibu bisa ceritakan? Ya, untuk awal mulanya adik Aisyah memang terlahir tidak memiliki anus dan dia dalam kondisi usia kandungan 6 bulan. Prematur ya? Ya, benar. Iya Bu, jadi kan tadi Ibu bercerita ya bahwa ketika merawat stoma pada bayi pada awal-awal itu pakai plastik tahu ya. Ya. Nah, kalau pakai plastik itu kan dia kena kulit tuh kadang suka iritasi ya. Itu gimana waktu itu Ibu memasang kantongnya supaya si kantong ini tidak terjadi yang namanya iritasi pada kulit? Saat itu saya diajarin oleh Nicu, dipakein sama apa itu dipakein itu apa bukan pasta. Saat itu kami nggak punya untuk pasta maupun salep tidak ada. Jadi kami tidak, waktu itu kami memakai apa itu? Ya Allah lupa. Masker dipotong-potong kecil-kecil. Oh, masker yang warna biru gitu ya. Iya, masker hijau itu. Jadi dipotong kecil-kecil sama kami. Terus satu masker itu bisa lah untuk 6 plastik, kadang 8 kalau pinter-pinter kami lah. Jadi kecil-kecil gitu. Sampai kami mencoba untuk sebisa mungkin nggak hemat lah ibarat kata. Jadi jangan sampai boros gitu kan. Waktu pakai itu nggak bikin iritasi ya Bu, pakai masker itu? Waktu pakai masker yang ditempel di apa itu plastik itu sangat iritasi, sangat iritasi. Bahkan saya sempat dimarahin dokter waktu itu. Kamu nggak pecus ya, jaga anak satu aja nggak pecus katanya. Tapi dokter kan sayang kami, sayang anak kami. Jadi kami maaf dok, kami nggak ngerti gitu. Iya,
Terus waktu itu akhirnya gimana Bu buat ngilangin iritasinya tuh? Boleh diceritakan nggak? Waktu bisa ngilangin kami ya dikasih ini maaf Bu. Oh, pakai salep ya. Mm-mm. Terus, Iya, tapi sempat asam sulfat. Asam sulfat itu kami nggak apa ya, nggak nggak istilahnya nggak optimal. Jadi tetap nggak optimal untuk apa? ya, Untuk pengobatannya. oh, persembat pakai asam sulfat. Terus itu akhirnya pakai salep itu, setelah itu kantong plastiknya itu diapain Bu? Ditaburin salep gitu atau gimana? Kalau ditaburin salep, solatif yang itu nggak nempel. Oh, gitu. Jadi cuma area-area yang ibarat kata nggak ditempel solatif baru kami kasih salep. Oh, kantong plastiknya itu dikasih solatif gitu ya? Iya, Double tip itu mungkin, yang double bikin tip. jadi. Iya, Iya, double tip, benar dok. Iya benar-benar double tip. iya, Kalau di kami solatif namanya, maaf. iya sama aja. Nah, kan itu pakai double tip, terus akhirnya gimana Bu? Setelah itu, apakah lanjut pakai double tip itu atau berubah nih cara perawatannya? Akhirnya saya kan ke dokter tanya, dok, ini gimana kalau pempes saja? Karena saya terkendala untuk membeli kantong kolostomi di Batam tidak sebanyak di Jawa, saya bilang gitu. Terus kayak mana? Coba-coba lihat. Dokter bilang gitu. Kayak gini, jadi kayak sabuk modelnya. Isa lihatin di. Jadi sampai saat ini pasti pakai itu. Pakai model kayak sabuk gitu, kayak disabukkan gitu pempesnya. Dipakai buat ikat pinggang gitu ya? Iya, benar dok. Ikat pinggang. Oh, jangan dok, saya bukan dokter ya, saya juga ostomed nih. Oh, Panggil yang aja dokter saya. yang Pak. Ibu aja, ibu. Saya ibu Yuri. atau nenek boleh. Kalau ini yang perawat Iya, nih, Ibu. Pipit ini yang perawat. Saya ostomed, sama aja saya juga. Gini. Iya, Pit, iya selanjutnya baik-baik. Pit. Oh iya, jadi akhirnya pakai itu ya, Pampers ya, luar biasa banget perjuangan. Nah, Bu, kreatif banget nih ya Ibu nih untuk supaya ngakalin supaya kantong stomanya itu nggak bikin iritasi dan juga tetap bisa untuk menampung BAB gitu ibaratnya. Yang biasa Ibu hadapi merawat stoma pada bayi atau bayi dengan stoma itu biasanya yang Ibu hadapi itu apa aja Bu? Yang bisa Ibu ceritakan mungkin ada yang mungkin aja yang bisa Kalau Ibu. yang saya alamin ya, yang terkendala itu, maaf ya ini sus kan apa ya, Bu Pipit itu, si Aisyah itu selama ini yang saya rasa itu setiap makan itu 10 menit dari makan itu langsung keluar. Itu jadi kayak si kecil ini tidak bisa untuk dibawa jauh-jauh tanpa gonta-ganti. Kalau jauh paling ganti kalau 6 kali pampers jadi 12 pampers gitu. Jadi seharinya kalau maksimal itu sampai 12 pampers yang kami pakai. Kalau pup terus itu apa kok bisa, saya kadang sampai mau bertanya sama dokter tak kesalah gitu kan. Masa baru 10 menit, 15 menit langsung pup? Gak mungkin lah, kayak nanti takutnya ada pertanyaan saya yang dijawab gitu kan. Jadi itu ya makan ya, jadi akhirnya susah untuk pergian gitu ya Bu ya. Iya. Waktu kalau misalkan kalau boleh tahu nih, kalau stomanya itu di usus halus atau di usus besar Bu yang dijelaskan dokter? Kalau saya itu nggak pernah bertanya dan tidak diperjelaskan. Iya. Kalau yang saya lihat apa usus besar ya itu? Bukan ya? Biasanya di kanan atau di kiri stomanya? Ini di kiri. Oh, di kiri ya. Berarti usus besar ya. Oke. Kan masalahnya tidak ada anus, Nopit. Jadi otomatis usus besar ya.
karena tidak ada anus kan. Jadi yang di Iya. ini. Boleh tanya, Bu Mei, kira-kira ada apa namanya dari dokter ini ada rencana nggak untuk dibuatkan anus yang benar Kalau gitu, maksudnya apa disambung kembali gitu? Loh, untuk penyambungan dan untuk pembuatan anus sudah, tapi tidak seoptimal. Setelah ini kan nunggu kolostominya ditutup. Mm-mm, Sudah. mm-mm. Sudah, untuk lubangnya sudah, tapi tidak berfungsi untuk saat ini. Oh, Sudah tidak. Masih Jadi saya menunggu untuk mm-mm. masih menunggu. Benar. supaya biasanya memang kalau untuk sampai akhirnya anus bisa digunakan tuh dia butuh waktu beberapa waktu supaya dia ibaratnya matur dan bisa siap untuk digunakan kayak gitu memang. Berarti memang sudah pembuatan anus gitu ya Bu ya. Berarti memang Iya. selama ini berarti makan yang bermasalah itu adalah nutrisi ya, ibaratnya makannya gitu. Kalau misalkan kan sering keluar tuh Bu, jadi yang Ibu kan otomatis zat gizi yang terserap kan mungkin lebih sedikit ya. Yang Ibu lakukan biasanya apa tuh Bu supaya berat badannya tetap naik, nutrisinya tetap terjaga gitu. Kalau Aisyah ini apa? Hobinya seafood. Jadi kalau makan seafood semakin bertambah nafsu makan. Jadi biasanya berapa kali jadi 3 kali jadi 6 kali, 8 kali gitu. Jadi sama bapaknya kan bapaknya setiap Sabtu Minggu kan cari kerang untuk dijual. Jadi kalau di Batam ini nggak susah untuk seafood. Gitu. Jadi diberikan makanan yang memang Aisyah suka ya. Iya, untuk Berarti ada kendala gitu nggak Bu makanan? Misalkan nafsu makannya turun atau apa gitu, biasanya yang Ibu lakukan apa Bu? Boleh diceritakan? kalau Aisyah belum pernah nafsu makan turun itu jarang. Pasti makannya lahap. Oh, cantik bagus itu ya, anaknya. Aduh, Iya. belum tidur ya. Dadah. Dadah. Dadah Ibu. Kiss deh. Nek, Nek. Oh, nenek nih. Emak, ya. Nah, Nek. Bu Mei, boleh saya tanya ya? Karena selama ini kan pakainya Pampers, ya, pakai Pampers dan boros lah pastinya. Iya benar. Nggak berusaha untuk apa namanya menghubungi kira-kira di rumah sakit di Batam yang punya apa persediaan kantong atau apa gitu, boleh tanya ke dokternya, dok bisa nggak diresepin untuk dapat kantong stoma yang wajar, yang layak gitu. Pernah nggak tanya seperti itu? Kalau di sini dengan dokter bedah sendiri saya pernah bertanya, tapi malah ada beliau mengasih resep, tapi itu harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari apotik yang saya biasanya pesan. Gitu. Jadi ada itu. Tapi kalau untuk yang maaf kemarin kan sempat ke dokter Sutomo. Itu Aisyah sempat mendapatkan resep dan gratis sesuai dengan rujukan dan BPJS-nya mengcover. Kalau di Batam nggak ada. Nggak ada pengcoveran. Nggak ada. Selama ini saya sampai ke berapa rumah sakit belum ada yang cover. Belum ada. Oh gitu. Pipit tolong di apa namanya? Barangkali di UKIR ada stok untuk anak bayi. Untuk anak kecil. Kira-kira ada nggak? Atau ya ukuran dewasa, tapi nanti bisa dipotong gitu. Udah pernah diajarin nggak Bu Mei untuk pemasangan kantong stomanya bagaimana atau gitu? Saya ada satu ini, tapi saya masih mau saya carikan ya, itu untuk dewasa. Yang kayak ini yang saya pegang ini. Itu untuk ukuran dewasa ya? Ya, untuk dewasa. Iya, ukuran dewasa. Terlalu besar ya, Pit ya? Iya, tapi biasanya emang kalau boleh Ibu bercerita nih Bu, kantong stoma di Batam itu kalau untuk bayi harganya bisa sampai berapa Bu? Kalau boleh saya tahu nih Bu.
Kalau Iya. yang saya pesen ini saya dapat dewasa 70. Kalau untuk baby sekitaran ada yang 120 sampai di bawahnya. Tapi harus pesan itu nanti dikirim dari Jakarta. Kalau saya dari Singapura pun saya sampai tanya, kalau dari Singapura pasti mahal Bu, tapi Ibu mau lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah, lebih terjangkau, lebih bagus. Saya bilang gitu. Iya sih, betul. Ya, ini kayak memberikan gambaran ya kalau ternyata di daerah itu lebih sulit lagi untuk memperoleh kantong stoma dengan harga yang wajar gitu ya. Benar. Maksudnya, iya sangat sulit ya. Akhirnya memang di daerah harus sangat kreatif untuk membuat pengganti atau substitute dari si kantong stoma ini. Ibu Mei ini luar biasa banget, sangat kreatif. Mungkin kalau untuk Aisyah yang baru 1 tahun ya, ini ukuran Iya. kecil seperti ini. Ini untuk kecil. bayi ya terutama. Ini untuk anak memang sih, di bukan. Jawa aja memang untuk bayi ini cukup. Ini bukan buat bayi, tapi bukan untuk anak. udah. Dia agak susah untuk diperoleh memang. Iya, betul. Untuk baby ya. Mungkin. Halo. Berarti nanti yang saya pegang coba. ini yang untuk dewasa. Ya, itu merek apa ya? Mereknya Itu Dansak. Dansak. Ini sama juga Dansak, tapi ini lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan yang untuk dewasa. Kalau yang untuk dewasa itu bandingannya itu ini yang kecil, ya kan? Bandingannya ini yang untuk dewasa gitu. Jadi saya sih nggak janji ya. Coba nanti saya cari barangkali nemu atau apa, nanti aku minta alamatnya aja. Aku kirimkan nanti kalau memang ketemu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Aisyah. Tapi ya memang tidak bisa secara rutin karena memang stoknya ya Pit. Stok untuk pediatrik itu paling susah kantongnya Pit ya. Iya, sulit memang di Jawa. Ya di Jawa pun susah kalau untuk anak-anak. Mereka rata-rata pakai untuk yang dewasa. Diakalin. Iya, jadi di Jawa sininya ini sulit. dipotong. Nih Bu Mei, ini dipotong nih. Di sininya dipotong. Jadi mengecil di sininya nih. Nih, pinggiran ini. Tapi jangan sampai kena ini aja, jangan sampai kena apa pinggiran sini. Jadi ini bisa dipotong. Kainnya itu ya. Untuk ngurangin lebarnya aja. Kan ini terlalu lebar. Kalau lebar kan perutnya udah habis ya ketutup sama ini. Jadi sampai ke lipatan paha biasanya kalau ini. Nah, kalau bisa dipotong sininya aja dipotong, boleh bawah. Ini di sini potong sedikit, jangan sampai kena ini. Dipotong gini bisa dipakai untuk dewasa pun. Yang ukuran dewasa. Iya. Cuman memang ininya agak kepanjangan, nggak apa-apa sih dilipet gitu. Benar, diklep lebih sama klemnya. Iya. Iya, sama ini. Tapi apa itu, maaf kalau saya pakai kantong kolostomi dengan Pampers, kantong kolostomi ini kalau buat saya malah lebih boros karena satu kali langsung rembes gitu, kayak ada kebocoran tiba-tiba gitu. Jadi yang tidak disangka-sangka tiba-tiba bocor gitu. Yang saya pakai ini. Karena anaknya aktif mungkin, jadi banyak bergerak ya. Bagaimana Pit itu caranya Pit? Ya, jadi biasanya kan karena kantongnya itu kan besar ya. Kantongnya itu kan besar ya, Bu, yang Ibu pakai itu. Kalau anak-anak kan itu bakal nutupin seluruh ibaratnya perutnya sama lipatan-lipatan gitu ya. Biasanya sampai lipatan paha ya, deket apa sih? Pinggul Iya, gitu lipatan kan. paha, biasanya ketekuk gitu ya. Iya, sampai. Akhirnya itu, nah itu biasanya yang bikin bocor karena si posisinya adalah si kantong ini sangat lebar dan menutupi lekukan-lekukan anak ya. Jadi ketika anak bergerak aktif, dia akhirnya akan bocor. Nah makanya kan memang sih sangat disarankan itu memang kalau misalkan supaya lebih awet memang harusnya pakai si kantong yang emang khusus untuk bayi karena memang ukuran si yang base plate-nya itu lebih sesuai dengan kontur
perutnya si bayi itu nggak terlalu lebar gitu. Itu yang akhirnya malah bikin bocor sebenarnya. Padahal kalau misalkan pakai kantong bayi itu harganya sekitar, kalau di yang saya tahu ya, yang ada di pasaran di sini itu sekitar 40 ribuan. Itu bisa awet, harusnya bisa awet sampai 5 hari, 4 hari ya, karena bayi kan aktif ya. Memang karena si lipatannya itu, si kantong itu memang lebih lebar, makanya dia sekali pakai karena bocornya itu karena dia terlalu lebar. Sebenarnya sih, kalau menurut saya seperti itu, Bu, yang terjadi. Iya. Sesering mungkin kejadian itu dilipatan itu di paha mau ke ke vagina sampai ke situ. Iya. Jadi di situ yang rembes. Jadi ya saran saya yang tadi itu, Bu, ininya dipotong, yang bawahnya dipotong nih. Jadi kan berkurang nih yang kena ke paha, berkurang. Iya. Nah, jadi dia agak naik pas di perut. Iya. Gitu. Atau motong lubangnya itu agak dikeatasin sedikit, lubang si kantongnya itu. Saya juga coba cari yang kecil-kecil nanti kalau memang ketemu. Iya, ini kan kalau misalnya, ini kan lubangnya ya, lubang yang biasanya dipotong tuh pasti rata-rata kita motongnya itu di tengah sini. Pasti mulainya dari sini. Ini bisa dikecilin mungkin. Nah, ini kan ada garis biru ya, garis batas. Nah, ini batas ini kita motongnya nggak boleh lebih dari batas. Berarti sebenarnya kita bisa nih motongnya dari sini. Jadi cuman di sini aja. Jadi nanti masangnya itu bisa naik ke atas. Jadi kalau misalkan ini dia di tengah gini nempelnya, gini. Jadi kalau kita ngelubanginnya dari pinggirnya sini, itu bisa kita naikin ke atas. Jadi nanti dia si bespet yang sisa ini nggak akan nyampe ke bagian yang bawahnya. Kebayang nggak ya? Iya. Memang kalau untuk anak-anak, memang jarang sih kantong itu. Iya. Jadi pinggir ya, jadi bisa naik ke atas ininya. Si kita masangnya itu bisa naik ke atas lagi, sama boleh dipotong gitu. Jadi memang kalau misalkan memasang kantong kolostominya memang diusahakan tidak terkena dilakukan seperti itu sih. Nggak harus kita motongnya dari tengah ya, bisa di pinggirnya sini asalkan tidak melebihi garis batasnya ini. Jadi bisa naik nanti dia, nggak dinaikin ke atas, jadi nggak akan mengurangi resiko dia terkena di lipatannya kayak gitu. Satu hal lagi mungkin itu gampang rembes di samping dia terlalu lebar, bisa juga ada kotoran atau apa yang masih, atau basah kulit, ya Bu Mei, itu masih basah di kulitnya, jadi pada saat nempel dia nggak kuat gitu. Jadi harus kering betul satu, dan harus sesuai dengan ukuran stomanya, ukuran yang usus merahnya itu. Karena kalau terlalu lebar pun dia gampang rembes. Jadi kalau umpamanya ukurannya sekian, dipotongnya ya sekian gitu. Atau dilebihin sedikit. Tapi kalau dia makin lebar, itu makin gampang rembes. Kalau ketekuk gitu ya. Nah. Ada lagi Pit yang lain, Pit? Mungkin nanti kalau misalkan, mungkin kalau misalkan nanti pengen lebih lanjut, kita bisa diskusi ya Bu ya. Ayo Bu, boleh diceri Bu Mei, saya penasaran nih, soalnya saya pernah nih nemuin orang tua yang dia punya bayi dengan stoma juga, tapi dia tuh sangat takut anaknya untuk bergerak gitu kan, karena takut bocor, takut inilah. Nah, selama ini ketika Ibu mengasuh Aisyah, apakah Ibu tuh ada rasa takut, terus akhirnya Ibu kayak ngebatasin Aisyah gitu nggak Bu? Atau sebenarnya Ibu gimana, pertanyaannya lebih kayak bagaimana cara Ibu mengasuh Aisyah selama ini sampai tahap perkembangan dia berjalan dan sebagainya, itu bagaimana Bu? Boleh diceritakan nggak? Jadi gini, kalau misalkan memang kalau pada anak itu kendalanya kadang kantong untuk bayi itu sangat langka ya. Maksud bukan sangat langka sih, cukup langka terutama di daerah-daerah. Karena di Jawa aja memang kondisinya
agak susah untuk dapat gitu. Sebenarnya kalau misalkan stoma pada bayi, itu cara merawatnya juga sebenarnya sama kayak pada dewasa ya, tetap harus dibersihkan, dicuci dengan air dan sabun. Kemudian mungkin yang lebih diperhatikan kalau pada bayi itu adalah tumbuh kembang ya, karena kan ada anak itu kan tumbuh kembangnya sedang masa keemasan untuk bertumbuh dan berkembang. Kadang banyak orang tua yang takut kalau anaknya bergerak, akhirnya karena takut si kantongnya bocor, akhirnya sering ditahan-tahan gitu. Kayak misalkan ada yang mau tengkurap, akhirnya nggak dibolehin tengkurap. Padahal sebenarnya si kantong itu nggak apa-apa, si bayinya tengkurap atau dia merangkak dengan kantong itu nggak apa-apa. Asalkan mungkin harus ekstra adalah orang tua harus sering ngebersihin, karena kan bayi itu kan lebih cenderung cepat ya untuk buang air besar karena pencernaannya kan lebih cepat gitu. Jadi mungkin memang harus lebih rajin untuk membersihkan kantongnya supaya dia kondisinya nggak ada gitu, bukan nggak penuh di dalam situ. Dia memang harus sering dibersihkan supaya ketika anak bergerak dan beraktivitas, tumbuh dan berkembang itu dia merasa nyaman. Sama mungkin yang perlu diperhatikan itu biasanya adalah nutrisinya anaknya. Sama satu ya, kulit pada anak itu kan lebih baru berkembang ya. Ibaratnya dia gampang sekali iritasi atau apa gitu paling cepat ya. Kalau untuk anak bayi, anak kecil gitu. Bayi-bayi baru lahir. Makanya untuk merawat kulit itu harus sangat-sangat ekstra. Jadi memang ketika bersihkan dengan sabun supaya tidak ada sisa-sisa lem atau sisa-sisa base plate kantong itu ada di kulit, karena itu akan sangat mengiritasi. Jadi lebih baik kalau misalkan ngebersihin memang dibersihkan dengan sabun, dengan pelan-pelan. Terus satu lagi sih yang mungkin kan anak itu suka rewel ya, jadi ketika kita ganti kantong, ngebersihin kantongnya itu kitanya harus tenang dulu, karena kalau kitanya nggak tenang, anaknya jadi rewel, makin rewel lagi. Jadi ketika kita tenang, yakin, yaudah langsung kita bersihin. Dan konsepnya sih lebih ibaratnya sigap gitu ya, lebih taktik. Jadi nggak terlalu lama nanti dalam pemasangan kantong itu. Jadi bersihin pakai sabun bayi biasa, kemudian dikeringkan. Ibaratnya kalau udah nggak ada luka jahitan operasi ya. Jadi kalau pakai air hangat itu, dia karena kulit bayi kan lembut jadi biar lebih cepat luruh gitu si lemnya itu. Terus mungkin memang pemilihan kantong sangat idealnya adalah pakai kantong bayi, karena ukurannya itu sesuai dengan ukuran si luasnya si perutnya bayi itu, jadi nggak sampai tekuk-tekuk gitu. Makanya sama satu lagi sih, si bayi itu kan kontur perutnya cembung ya. Nah itu memang harus ketika masang benar-benar harus diperhatikan, lakukan daerah-daerah yang kemungkinan melekuk, bertekuk gitu. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan ada yang kira-kira daerah yang kira-kira tekukan, itu bisa ditambah dengan poin penting juga mungkin yang bisa diperhatikan adalah kalau misalkan pada bayi atau anak itu kan tumbuh kembang ya mereka. Jadi kita perlu memperhatikan si tumbuh kembang mereka. Jadi stoma itu bukan hambatan untuk anak untuk tumbuh kembang. Makanya ketika sebagai orang tua yang merawat anak dengan stoma, kita harus mensupport mereka supaya tumbuh kembangnya itu tetap optimal sesuai dengan anak seusianya. Jadi jangan cegah mereka untuk aktif bergerak karena takut bocor. Tetap support mereka untuk terus beraktivitas. Kalau misalkan mereka harus merangkak, harus tengkurap, jadi nggak boleh terlalu dikekang gitu ibaratnya. Biarkan mereka beraktivitas sesuai dengan usianya. Bu Mei, tadi ya kita
mungkin tadi apa yang saya ingin tanyakan, Ibu bisa berbagi cerita mungkin pengalaman Ibu. Kan Aisyah kan ibaratnya dari lahir ya pakai stoma. Nah itu kan pada masa pertumbuhan, anak-anak itu kan lagi masa pertumbuhan. Nah waktu itu yang Ibu lakukan untuk mendukung pertumbuhan Aisyah stoma dia itu bagaimana Bu? Yang Ibu bisa berbagi pengalaman nggak? Karena kan ini pengalaman saya ya, saya tuh sering nemuin orang tua yang takut nih anaknya tengkurap, takut anaknya yang punya stoma ya, takut anaknya tengkurap, takut anaknya merangkak, takut kalau misalnya dia tengkurap tuh takut gitu. Nah, kalau Ibu Mei pengalamannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Kalau Aisyah sebenarnya kan mau merangkak itu udah umur 4 bulanan. Udah mulai merangkak. Tapi saya tidak izinkan. Saya takut. Jadi sampai umur 8 bulan itu baru saya bolehin merangkak. Karena saya merasa nanti stomanya masuk ke dalam perut gitu. Saya takut. Kurang yang membuat Ibu akhirnya yang akhirnya Ibu merasa oh yaudah nih udah 8 bulan merangkak aja, itu apa Bu yang waktu itu yang akhirnya membuat Ibu mengizinkan Aisyah untuk merangkak, ya udah biarin merangkak gitu. Iya, saat itu habis pulang dari Tadi awalnya Ibu takut. Iya. Takut awalnya setelah dirujuk dari Surabaya itu kan saya ngerasa ya Allah anak umur segini kan harusnya udah merangkak, kok saya nggak ngizinkan. Udah biarlah, setelah itu saya biarkan. Jadi saya biarkan mau gimana Aisyah mau apa, alhamdulillah. Jadi nggak apa ya, di umur 8 bulan itu jadi mau merangkak langsung lancar lah jadinya. Kayak ibarat kata apa ya, jadi anak dipaksa apa ya, dipaksain untuk tidak bergerak kan otomatis kayak kaku gitu kah, tapi lancar, jadi lari merangkak cepat gitu. Iya. Ya Bu, ya emang mungkin yang Ibu rasakan itu dirasakan juga oleh banyak sekali ibu-ibu yang anaknya mengalami punya stoma ya. Mereka tuh takut untuk membiarkan anaknya bergerak. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, izinkan aja mereka untuk bergerak sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu. Yang penting kita support dengan kalau misalkan pakai kantongnya sering dibersihkan gitu. Insya Allah sih nggak akan jadi masalah gitu. Ibu Mai, kalau boleh tahu itu Aisyah mulai berjalan umur berapa tuh? Apakah Aisyah normal berjalan gitu? Tidak normal, 1 tahun lebih. Oh, masih normal. Kalau nggak normal itu di atas 2 tahun. Sekarang udah bisa lari kan? Bukan lari aja ini, ninggalin saya. 15 bulan itu masih normal. Masih normal. Aduh, aktif ya. Tapi aktif sekali ya. Sangat aktif. Boleh tahu makannya Aisyah ini apakah diatur? Maksudnya dalam artian ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau semua dikasih? Semua saya kasih. Tapi nggak ada masalah ya dengan stomanya? Kalau maaf untuk pernah itu saya kasih daun ubi, keluar daun ubi utuh. Nah kalau daun-daunan keluarnya utuh. Kalau bisa dicincang mungkin itu daun, cincang halus gitu kan, karena memang penyerapannya mungkin kurang ya, agak kurang gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi secara apa namanya ini nggak ada pantangan istilahnya. Kalau dikasih makan ini, aduh nanti dia diare, makan itu diare gitu, nggak ada begitu. Tidak ada, tapi saya bilang spesi Aisyah pedas gitu. Oh iya pedas, no pedas. Oh gitu. Jadi tidak mau sendiri. Mungkin kalau pedas rasa di mulut itu. Iya mungkin terasa sendiri. Aisyahnya mungkin udah pernah ngerasain sendiri. Makanan pedas kayak makaroni itu dia mau, Ibu. Nah itu pernah dimakan. Terus mungkin spesi saya bilang itu.
Ya udah takut sudah. Tapi nggak ada reaksi, maksudnya makan agak pedas gitu di keluarannya atau apa fesesnya, si Aisyah ini nggak ada perubahan atau biasa aja? Iya, diare. Oh, Diare. kan berarti udah ada ketahuan ya apa yang nggak kira-kira Iya. tidak boleh dimakan dan apa yang bisa dimakan. Lama-lama Iya, hafal cuma- juga nanti. Iya. Cuma pedas saja yang Tapi saya tidak. saya Mm-mm. iya, Iya, Bu Bit. saya salut banget sama Bu Mei ini. Bu Mei ini luar biasa. Dia memberanikan untuk ibaratnya bukan memberanikan, dia mengizinkan anaknya untuk beraktif bergerak tanpa takut harus bocor atau apa. Itu sesuatu yang menurut saya salut banget sama Ibu, karena Ibu memikirkan Aisyah daripada ketakutan Ibu sendiri gitu. Mementingkan itu. Luar biasa. Iya. Jadi mungkin buat ibu-ibu di sana mungkin bisa mencontoh Bu Mei ini bahwa membiarkan anak bergerak dan beraktivitas itu nggak akan berpengaruh sebenarnya dengan stomanya. Justru itu harus dilakukan. Kalau nggak salah tuh di Batam itu ada perawat stoma ya, perawat stoma khusus gitu. Tapi mungkin kalau dari rumah Bu Mei agak jauh ya. Pekanbaru Riau ke Batam lumayan ya. Iya, sangat lumayan. Kalau saya di rumah suami mungkin dekat karena rumah suami Tembilahan. Iya, jadi Jauh. kalau mau ketemu perawat stoma gitu maksudnya supaya diajarin bagaimana cara merawat stoma, bagaimana cara pasang stoma gitu kan. Biasanya itu perawat yang memang pintar gitu ya, memang sudah ahlinya gitu. Jadi supaya tidak bocor bagaimana gitu. Tapi kalau asal-asalan memang kebanyakan pasang kantong itu ada tata caranya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di Pekanbaru ada lah itu perawat stoma ya Pit, tolong dicatat tuh. Oh, rumahnya di Pekanbaru ya? Saya Batam, Kepulauan Riau. Di Riau. Oh, Batam, Kepulauan Riau, Ibu. Kalau ke Pekanbaru saya masih 9 jam. Oh, lebih jauh ya? Jadi lebih sebetulnya lebih dekat ke Batam. Saya di Batamnya, di Batam Center, Batam Kota. Ada perawat stoma di Batam. Aduh, siapa namanya lupa saya juga. Ya, nanti mungkin kita dicariin Pit. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi supaya bisa dikasih diajarin atau bagaimana supaya awet lah itu si kantong. Iya. Kalau umpamanya ada bantuan kantong atau apa gitu. Iya. Iya. Apalagi Pit yang mau ditanyakan? Ada. Tuh aktif banget dia. Pintar ya anaknya ya Bu ya. Lasa kalau bahasanya sini. Oh. Lasa ini gitu. Sudah bisa nyanyi? Kalau nyanyi belum, cuma alif, ba, ta gitu aja. Baguslah. Alif, ba, ta, sya gitu ya. Yang suka taknya, yang suka tak. Gitu. Iya, alif, ba. Luar biasa. Belum 2 tahun sih. Belum 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Pintar namanya. Pintar juga sih. Oke. Halo Pit, gak ada suaranya Pit? Ya. Halo. Halo. Ayo. Iya. Bu, kalau misalkan nih sekarang aktivitas Aisyah seperti apa Bu? Boleh diceritakan nggak Aisyah? Sehari-hari gitu. Ya, kalau sehari-hari ini udah hampir 1 bulanan ini Aisyah kalau siang tidur jam 10 sampai jam 12 itu tidur. Jadi karena kami di kos itu kan cuma saya jarang keluar, jadi Aisyahnya kalau nggak ada bapaknya nggak mau keluar dari rumah. Oh. Tapi di rumah bermain gitu ya. Kalau di rumah tahu, aktivitas Bu Mei, Pak Suhaili ini kerja di situ juga atau kerjanya jauh?
kerjanya dekat di sini, Mm-mm. di distributor. Dekat. Oh, dekat ya. Iya, dekat. Ya. Setiap siang Bapak pulang. Oh, enak lah itu. Iya. Aisyah ini apa suka masuk lemari, naik, maaf bapaknya kan punya gerobak jualan. Jadi naik gerobak ini. Hmm. Mm-mm. Kalau selama ini nih Ibu biasanya berarti selama ini nggak pernah bepergian jauh ya Bu ya? Karena Iya. Iya. Pernah di umur Aisyah 6 bulan. Iya. Boleh diceritain nggak yang persiapan yang Ibu lakukan nih untuk bepergian jauh tuh seperti apa? Kalau saya bepergian jauh cuma was-was takut apa ya? Takut di situ saya was-wasnya dari saya menjaga untuk tidak orang-orang itu bau dengan apa putri saya gitu BAB-nya bau atau kayak mana. Saya persiapannya nggak ada sih persiapan yang lain, cuma saya menjaga aja ya Allah. Jadi setiap itu ganti terus apa kayak Pampersnya ya, pampersnya ganti ya. Waktu itu belum pampers. Oh belum. Belum pampers. Pakai itu apa? Pakai kantong gula. Oh, ya. Saya ganti terus sampai orang di mana bandara itu sampai bingung. Orang ini bolak-balik ke toilet ngapain? Mungkin gitu. Saya ganti. Karena kalau delay kan lumayan. Ya. Ada 1 jam gitu kan. Biasa sekali nih Ibu Terima Mei kasih ya. banyak Ibu Mei sudah mau berbagi cerita dengan kita. Terima kasih. Semoga cerita Bu Mei ini banyak menginspirasi ibu-ibu di luar sana yang mungkin punya bayi dengan stoma. Tapi ya, kalau mungkin inspirasi yang bisa kita ambil dari Bu Mei ini adalah dia sangat mendukung anaknya untuk Aisyah ya untuk tumbuh kembangnya ini supaya optimal gitu. Itu memang harus dilakukan oleh kita oleh ibu-ibu yang mungkin bayinya punya stoma, bahwa mendukung perkembangan tumbuh kembang optimal anak itu penting sekali, dan jangan takut dengan stomanya. Itu nggak akan mempengaruhi tumbuh kembangnya kalau kita mendukung dengan baik gitu. Betul. Terima kasih banyak Bu Mei. Mungkin Bu Yuliana ada yang mau disampaikan? Ada sedikit. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bu Mei dan juga Pak Suhaili. Salam sayang saya buat Aisyah ya, yang lucu, gemesin juga tuh anaknya. Tuh kan nggak bisa diam. Aisyah, dadah sama Ibu, dadah Ibu. Mudah-mudahan saya nanti mungkin kalau misalkan Ibu nemuin itu kantong yang kecil, nanti saya akan kirim, tolong nanti WA ke saya alamatnya aja. Yang pasti ya, maksudnya yang bisa sampai gitu. Nanti saya kirim via pos aja. Kalau pos pasti banyakan sampainya daripada yang lain-lain gitu kan. Nanti tolong kirim alamatnya ke WA ke saya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih untuk Bu Mei, ya Pak Suhaili. Ya, saya cuma bisa bantu seperti itu, tapi mungkin tidak rutin ya, karena kebetulan kadang-kadang suka nemu, ya ada nih yang kecil, ada ini. Cuman perasaan saya masih nyimpan gitu, ada beberapa. Nanti coba saya akan cari dan akan saya kirim. Barangkali bermanfaat untuk Aisyah. Ya. Amin. Pak Suhaili. Juga buat sahabat semua, sahabat Ostomed semua, untuk episode selanjutnya, kita nanti akan jumpa dengan seorang guru, seorang ibu guru yang belum lama menjadi Ostomed, nanti akan berbincang, akan bercerita banyak di episode selanjutnya. Ayo Pit, closing statement. Ya, baiklah, terima kasih sahabat Ostomed yang sudah menyaksikan program kita. Dukung terus Ostomed yang ada di Indonesia dengan memberikan dukungan Anda. Kita sedang menggalang dana juga di kitabisa.com /campaign/ menjadi sahabat Ostomed. Kalau mungkin Bapak Ibu mau berdonasi di sana, bisa berdonasi lewat kitabisa.com supaya kita bisa banyak membantu Ostomed yang mungkin kesulitan memperoleh akses kantong stoma. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu.
Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam.